Halo semua, perkenalkan aku Risna Fazlaini dengan NIM 2407400002. Di sini aku akan menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi SPSS Statistika dengan menggunakan uji normalitas, homogenitas, dan uji T. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui data penelitian itu berdistribusi normal ataupun tidak. Karakteristik dari uji normalitas adalah jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi dengan normal. Tapi jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut berdistribusi dengan normal. Nah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas ke aplikasi SPSS. Sebagai berikut. Baik, di sini yang pertama harus kita lakukan adalah menuliskan nama kelasnya. Name itu hasil, setelah itu di bawahnya itu kelas. Setelah itu ke angka desimal kita buat semuanya 0. Semua dibuat 0. Di label saya sini membuat hasil tes literasi siswa. Setelah itu ke menu kelas, kita buat label kelas. Semua yang di values kita ubah menjadi kita make sure kita ubah ke scale semua yang ini scale juga. Setelah itu di menu kelas kita ubah jadi kita tambahkan noun, 3 noun itu kita tambahkan untuk post testnya itu kelas eksperimen, kita buat lambang values itu 1. Setelah itu kita add-kan, terus kita buat lagi 2, valuesnya 2 untuk post test kelas kontrol. Setelah itu kita tekan OK. Tekan OK, kelas tekan OK. Nah, setelah itu kita ke data view. Data ini kita salin dulu semua yang ada di kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Tadi kan kita lambangkan dengan lambang 1 dan 2 nya, itu juga dibuat lambang 1 dan lambang 2 nya. Oke, kita taruh di yang kelas ini, kita taruh sesuai kode tadi, yang eksperimen 1, yang kontrolnya itu 2. Setelah itu baru kita klik setelah itu baru kita klik ke analyze, ke menu analyze-nya, ke menu analyze, terus kita klik deskripsi statistik, ke explore-nya. Setelah itu kita pindahkan hasil tes ke dependent list dan kelas ke factor list. Kita lihat plotnya, kita centang di normality plot with text continuous, kita klik OK. Dan ini dia hasil dari uji normalitas kita. Kita lihat ke uji normalitasnya, ini dia tuh normalitas, yaitu sticknya itu 0,4 yang seharusnya dibandingkan dengan 0,5, berarti karena 0,4 lebih kecil daripada 0,5, maka hasilnya tidak signifikan dan berarti tidak normalitas data yang kita sajikan ini. Uji yang kedua adalah uji homogenitas. Apa sih uji homogenitas? Uji homogenitas adalah uji yang digunakan untuk melihat kesamaan ataupun homogen suatu varians 2 atau lebih. Kriteria pengambilan keputusan dari uji homogenitas adalah yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut tidak homogen. Tapi jika nilai data penelitian tersebut lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut dipastikan homogen.
Untuk mengetahui apakah data tersebut homogen atau tidak, sekarang mari kita melakukan uji SPSS. Cikidot. Baik, karena tadi kita udah mengetes tes normalitas, sekarang akan kita lanjutkan ke tes homogenitas. Dengan data yang sama juga, maka kita akan melakukan uji homogenitas. Pertama adalah yang harus kita lakukan, kita ke menu analyze. Setelah di analyze, terus kita ambil, cuma kita cek dulu semuanya, terus baru ke analyze. Saya biasanya seperti itu. Kita ambil ke comparement juga, terus kita ambil one way ANOVA. Kita pindahkan semuanya kelas ke faktor. Setelah itu kita ke bagian option. Kita ke bagian optionnya, kita klik homogenitas continuous. Setelah itu kita klik OK, maka hasilnya keluar. Dari sini bisa kita lihat bahwa tes homogenitasnya ada 0,78 dari signya. Maka kalau kita bandingkan dengan 0,5, maka data ini homogen karena 0,78 lebih besar daripada 0,5. Nah, yang terakhir, uji T. Apa sih uji T? Uji T adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok. Atau juga uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh suatu tindakan dari hasil penelitian. Kriteria pengambilan keputusan, jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka varian kedua kelompok homogen. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka varian kedua kelompok tidak homogen. Sekarang, mari kita lakukan uji T. Nah, langkah terakhir adalah kita akan menguji, yaitu uji T dari data berikut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ke analyze, kita ke menu analyze dulu, menu comparements, independent, sampel test, kita masukkan hasil ke test variabel, kelas ke grup variabel, define grupnya, kita ubah yang eksperimen jadi 1, yang tadi kan kontrol jadi 2, yaitu continuous. Setelah itu kita klik OK. Jadi kita cek dulu optionnya, terus baru klik OK. Nah, keluarlah hasilnya bahwa dari hal ini dapat kita lihat kalau uji T-nya signifikannya itu 3,3, di lowernya itu adalah 10 dan uppernya adalah 3. Dapat kita lihat bahwa HO-nya itu diterima sedangkan H1-nya ditolak. Jadi nilai yang ini adalah artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes literasi siswa di kelas eksperimen dan juga di kelas kontrol.